Yang keempat, syaitanun yudhilluhu, syaitan yang selalu menyesatkan kita. Jadi syaitan ini kada pernah berhenti, selalu CCTV-nya mengintai kita yang beriman ini. Bagaimana sih kita ini menjadi tersesat? Tersesat dalam langkah, tersesat dalam pembicaraan, tersesat dalam berkomunitas, tersesat di dalam ibadah itu sendiri. Tidak pernah sunyi ini. Dan syaitan ini paling senior makhluknya Allah. Ada kawa kita nang junior ini mengalahkan. Pian tuh lawan anak umur 5 tahun kayak apa aja betinju udah harapan manang. Pian kesakitan itu kisahnya benar aja supaya nya tertawa. Padahal menimbai ke atas atap gini sanggup. Karena kita apa? Senior. Kemudian syaitan ini kata Imam Al-Ghazali juga beliau sebutkan, andai kata kita menang juga karena ada sedikit junior ini mengalahkan senior, tetapi syaitan ini tidak kelihatan dan dia melihat kita. Kaulah kita menang yuk, bertempur dengan musuh nang inya melihat kita, kita kada melihat inya. Andai kata kita sakti juga kawa memenangkan pertempuran, syaitan ini kada bermematian sampai hari kiamat. Ila yaumi yub'atsun, kita ada batas kematian, tetap kita kada mampu. Makanya karena Tuhan tahu kita ini tidak mampu, maka Allah berikan satu senjata, serahkan godaan syaitan, penyesatan syaitan itu, minta perlindungan kepada sang pencipta syaitan itu sendiri, yaitu Allah. Ya nang kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nang kada kau melihat kilat kita lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena satu riwayat pater itu nimbak syaitan. Busianya pas basing gantung di gulu kita, makanya ditimbaknya syaitan tau 4 tahun kita kena syaitannya buka kita tatilan tang iya dong tok jer kilat. Oh billah minasyaitonirrajim. Soalnya kitanya syaitannya pas kena. Ini syaitanun yudhilluhu, berat ini. Nah, yang lebih berat dari semua itu yang nomor 5, nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu nang selalu menentang kita. Nafsu selalu menentang kita. Anda tulah ke pengajian ditentang oleh nafsu. Apa ke pengajian? Baik di rumah hilang kita kesempatan ibadah yang lebih afdal dari 1000 rakaat, yang lebih afdal dari menjenguk orang sakit, yang lebih afdal daripada tasyiul mait, yaitu melaksanakan fardu kifayah 1000 orang dan mengunjungi orang sakit 1000 orang sakit. Padahal kita di rumah tidak mengalahkan kepentingan yang lebih afdal dari menuntut ilmu. Nah, kalau seandainya ada kepentingan yang lebih afdal dari menuntut ilmu, salah pulang kita menuntut ilmu. Contoh, di rumah kita diperlukan oleh orang tua kita untuk kita duduk di samping sidin karena sidin sakit. Nah, ini lebih afdal dari menuntut ilmu itu sendiri. Lalu kita tinggalkan, nol kita menuntut ilmu. Nah, inilah kita diperlukan ilmu pengetahuan. Sa'idul khasiat rahimakumullah. Sudahlah kita merenung-renung, hampa juga sudah pada ujungnya. Behimot kita anggaran disayangi, dicintai ini makhluk. Kenyataannya apa yang terjadi?
Lebih baik kita memprioritaskan cintanya Allah. Karena kalau kita dapat cinta Khalik, maka makhluk ini di bawah genggaman Khalik. Jangan tertipu. Kita kebablasan untuk meraih cintanya makhluk sehingga kita meninggalkan cintanya Allah. Itulah yang dilakukan oleh nafsu. Tunazi'uhu, selalu ditentang oleh nafsu. Nah, 5 macam inilah orang yang beriman tidak akan pernah berhenti dalam hidupnya. Bisa bertemu nafsu yang menentangnya, bisa bertemu syaitan yang menyesatkannya, bisa bertemu orang kafir yang memeranginya lewat ekonomi, lewat pendidikan, lewat moral, atau yang seperti di Palestina yaitu lewat senjata. Wa imma kita ini orang-orang munafik yang tidak pernah berhenti untuk membenci kita. Jadi kayak apa aja kalau orang itu sudah benci, bagaimanapun kebaikan yang kita sodorkan tetap tidak akan pernah menjadi baik. Sebagaimana orang yang cinta, bagaimanapun kesalahan yang kita lakukan tidak akan pernah salah di matanya. Atau orang itu beriman tetapi memiliki kedengkian. Nah, inilah kita diperlukan sabar dalam kehidupan ini.